Kenapa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan kenapa sih orang yang kaya malah justru semakin kaya dan yang miskin malah justru semakin miskin. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tetapi sebelum saya bahas lebih jauh lagi ya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silakan Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Nah, bicara soal kaya, makmur, berlimpah dan banyak uang, tentunya semua orang suka ya kan, dan menginginkannya. Hanya saja terkadang lebih banyak orang lagi yang tidak berada pada kondisi tersebut. Lebih banyak orang yang hidupnya tidak berlimpah, lebih banyak orang yang hidupnya tidak makmur dan sebagainya. Itu sebabnya apa? Dan justru malah semakin banyak orang yang kekurangan, miskin, hidupnya tidak berlimpah, kere dan sebagainya. Itu kenapa sih? Jadi begini sahabat, pada dasarnya kehidupan kita itu sudah ada jatah rezekinya masing-masing. Tetapi kita kan tidak tahu jatah rezeki kita itu banyak ataukah sedikit, ya. Bisa sedikit, bisa banyak, itu bergantung pada juga usaha kita, ikhtiar kita, upaya kita untuk menggapai apa yang kita inginkan. Nah, di sini yang ingin saya bahas adalah orang yang kaya kok bisa semakin kaya dan yang miskin kok malah semakin miskin, ya. Jika Anda pernah menonton video saya yang judulnya adalah Rasamu Adalah Doamu, tentunya Anda akan paham. Dan ketika Anda memiliki rasa, ya, atau apa yang Anda akses dalam kesehariannya itu adalah berdaya guna, kemudian memberdayakan, maka kehidupan Anda pun juga akan berdaya, sahabat. Sebaliknya, ketika rasa yang Anda unggah atau yang Anda akses itu adalah rasa ketidakberdayaan, Anda merasa tidak bergairah dalam hidup, Anda merasa tidak berdaya, ya itulah yang akan dipancarkan ke alam semesta, dan alam semesta itu akan menjadikan hal itu sebuah realita. Kalau misalnya Anda mengamati orang kaya itu, apa yang diaksesnya, rasa apa yang mereka akses setiap harinya? Tentunya kan rasa kaya, rasa berlimpah, rasa makmur, rasa punya, ya kan? Nah, ketika setiap hari orang kaya, orang berlimpah ini mengakses rasa-rasa memberdayakan, rasa keberlimpahan, rasa makmur, rasa punya uang, rasa memiliki uang banyak, rasa kaya dan seterusnya, maka ya perasaan-perasaan inilah yang diakses dan dipancarkan ke alam semesta sehingga kehidupan mereka itu pun juga semakin kaya. Sebaliknya, ketika orang yang kekurangan, ya, hidupnya itu merasa kekurangan, merasa miskin, merasa tidak punya, dan setiap hari itu yang diaksesnya, itu yang dipikirkan, itu yang dirasakan, ya sudah, kehidupan pun ya sesuai dengan apa yang dirasakan itu, apa yang dipikirkan itu, apa yang diaksesnya setiap hari itu, sahabat, ya. Nah, lalu bagaimanakah caranya? Bukankah memang kalau misalnya faktanya orang yang miskin yang diakses ya memang seperti itu terus? Ya, memang. Tetapi dalam alam non material, ya, dalam ranah kuantum, kalau misalnya yang diakses adalah demikian terus, merasa tidak punya, merasa miskin, merasa hidupnya tidak berlimpah, tidak berdaya, ya sudah, sebenarnya di alam non material atau alam kuantum, di zona kuantum, itulah kondisi kehidupannya.
Dan di zona kuantum itu akan menjadi sebuah realita kehidupannya. Dan saat itulah kehidupan nyatanya selalu seperti itu terus sahabat. Ya. Nah, itu sebabnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa yang perlu kita bangun itu adalah mental kaya terlebih dahulu, bukan mental miskin. Kalau misalnya merasa kekurangan itu adalah mental miskin, merasa miskin ya itu otomatis juga termasuk mental miskin. Inginnya minta, inginnya gratisan, inginnya mencari barang-barang yang murah-murahan, begitu kan? Tidak berlatih untuk menjadi orang kaya dengan mengakses rasa berlimpah, mengakses rasa punya, mengakses rasa tercukupi dan seterusnya. Ya sudah, kehidupannya ya seperti itu terus sahabat. Nah, coba cek diri Anda. Kalau misalnya Anda saat ini memang punya kondisi fakta di lapangan kehidupan Anda adalah kehidupan yang tidak berlimpah atau Anda kekurangan, katakanlah Anda miskin, ya. Rasa apa yang Anda akses? Tentunya kan rasa kekurangan, rasa miskin kan. Nah, kalau misalnya itu yang Anda akses terus-menerus, ya sudah, kehidupan Anda akan seperti itu terus sahabat. Berbeda kalau misalnya Anda mulai berlatih. Meskipun Anda saat ini memang kekurangan, ya Anda latihlah untuk memiliki mental kaya. Saya sudah membahas video tentang bagaimana caranya untuk membangun mental kaya. Akan saya share di link ini nanti ya, insya Allah. Nah, kalau misalnya Anda bisa mengakses, membangun mental kaya ini, maka kehidupan Anda pun nantinya akan berubah sahabat. Ya, ingat, selalu saya sampaikan bahwa ana inda dzanni abdi bi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika sang hamba itu berprasangka bahwa dirinya itu selalu miskin, selalu merasa kekurangan, selalu merasa tidak punya, selalu merasa tidak berdaya, ya kehidupannya akan selalu seperti itu terus. Dan kehidupan Anda saat ini itu adalah dipengaruhi dari pikiran-pikiran Anda, perasaan-perasaan Anda terutama, yang selalu Anda akses setiap harinya. Ya, kehidupan Anda saat ini itu adalah hasil dari pikiran atau perasaan yang selalu Anda akses di beberapa tahun yang lalu, minimal 5 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kalau kehidupan Anda belum berubah, maka sudah dipastikan pikiran dan perasaan Anda pun juga sama, tidak bisa Anda ubah, dan Anda tidak menyadari akan hal itu. Ya. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, mulailah bangun rasa keberlimpahan di dalam diri Anda. Caranya bagaimana? Di video-video saya sudah saya sampaikan banyak sekali. Silakan Anda bisa cari video-video saya berkaitan dengan itu, ya. Dan mulai untuk memperbaiki diri Anda sendiri sahabat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita untuk selalu berlatih menjadi lebih baik lagi, berlatih memperbaiki diri, berlatih untuk mengakses rasa-rasa yang memberdayakan sehingga kehidupan kita pun juga berdaya. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Sekian dari saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.